Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih Malam, Komandan. rekan-rekan semua yang sudah ikut join Zoom ya. Artinya di sini sudah kelihatan nih mana rekan-rekan yang menjalankan prinsip menuntun satu pengamanan poin satu ya, taat, patuh dan taat pada pimpinan. Ya ini sudah terbukti ya nih hari ini dari sekian banyak 20 orang yang baru join. Ya, yang lain nggak tahu ya kemana ya. Tapi sekali lagi terima kasih sudah join Pak. Ya, intinya saya akan menyampaikan instruksi dari kantor pusat terkait himbauan pengamanan rekan-rekan untuk menghadapi libur panjang, Pak. Ya, mungkin ada uker rekan-rekan di sini yang tutup selama libur eh, cuti hari raya ini, tapi ada juga ukernya yang tetap beroperasional ya, tetap buka seperti biasa pada saat hari raya, libur hari raya ini. Ya, nah, oke langsung saja saya akan tampilkan filenya. Yang pertama terkait surat antisipasi pengamanan. Nah ini suratnya bisa dilihat belum Pak? Sudah? Siap, sudah, Komandan. Ya, sudah, kesadaran. Nah, oke. Jadi saya bacakan ya rekan-rekan. Nah ini berdasarkan instruksi kantor pusat dengan nomor surat B10E Palembang 03/2024 perihal antisipasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Ini ditujukan kepada seluruh Satpam Satuan Pengamanan PT PKSS Palembang. Ya, artinya dimanapun kita bertugas, termasuklah aturan ini di sini. Ya, menindaklanjuti surat edaran kantor pusat terkait antisipasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan mengingat semakin tingginya tingkat kerawanan dan gangguan keamanan akhir-akhir ini, khususnya menjelang libur Hari Raya pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445. Maka diberitahukan kepada seluruh pekerja fungsi satuan pengamanan untuk lebih waspada dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas pengamanan di unit kerja masing-masing. Nah, adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain, pertama satu, tidak memberikan izin cuti sejak H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri kepada petugas pengamanan. Nah, artinya rekan-rekan tidak boleh cuti ya selama libur Lebaran ini. Ya, artinya tetap masuk tugas seperti biasa rekan-rekan sesuai shift jaganya. Kalau shift jaganya off di Lebaran pertama, Lebaran kedua, alhamdulillah. Ya, kalau jadwalnya masuk pagi, jaga, ya tetap jaga Pak. Ya, karena kita berdasarkan instruksi surat. Kemudian yang kedua, petugas pengamanan yang tidak hadir tanpa keterangan atau mangkir. Nah, jadi kalau rekan-rekan tidak hadir ya tanpa keterangan itu dianggap mangkir dan dengan sengaja meninggalkan tugas akan dikenakan sanksi disiplin hingga pemberhentian ya. Maka dari itu rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan Pak, gimana Pak? Aku Lebaran pertama sakit misal. Ya dibuktikan dengan surat sakit, baik itu dari rumah sakit, klinik, ya. Intinya ada surat sakitnya Pak. Ya, tapi kalau pura-pura sakit, nah aku tidak tahu. Ya, jelas itu tidak sesuai. Ya, dianggap tetap mangkir kalau rekan-rekan. Ya, tidak ada keterangan yang jelas itu dianggap mangkir. Karena sanksi disiplin sini hingga pemberhentian. Ya, kemudian yang ketiga, seluruh pekerja PT PKSS tidak diperkenankan mematikan HP. Ya, artinya apa? HP selalu dalam keadaan aktif. Ya, baik itu 24 jam pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi rekan-rekan masing-masing unit kerja, handphonenya tetap selalu
standby Pak, tetap selalu dihidupkan, paketnya jangan dimatikan. Ya, kenapa? Karena antisipasi ya, mungkin rekan kita ada yang butuh bantuan kita pada saat kejadian darurat. Ya, karena siapa lagi yang akan dibantu oleh rekan kita ya pada saat kita ada kejadian ya. Kayak contoh yang unit yang masih dijaga itu kan contohnya Samsung, kemudian Jam Krindo, kemudian PPG, kemudian Rumah Sakit Bukit Asam, ASDP, ya, kemudian Surya Madistrindo. Nah, ayo kita sama-sama kompak, ya, handphonenya masing-masing anggota tetap aktif, ya. Jadi kita bekerja sama, ketika rekan kita butuh bantuan, kita bisa dengan cepat dan sigap membantu teman kita. Ya, karena kita masih satu rekanan, satu ker, ya. Itu. Begitu juga dengan nomor telepon saya pribadi selaku CO dan juga RO masing-masing wilayah kami pun 24 jam Pak. Ya, handphone kami aktif. Ya, silakan dicat saja kalau ada kejadian menonjol lainnya. Ya. Karena jujur saja Pak, musuh berat kita itu dua. Ya, yang pertama itu gangguan keamanan terkait tindak kejahatan, baik itu pencurian, percobaan pencurian, ya, kemudian apalagi perampokan, ya, dan sebagainya. Itu ya, dan yang kedua, antisipasi ketika terjadi bencana, ya, baik itu bencana gempa bumi, kebakaran, banjir. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya rekan-rekan ya. Itu yang harus kita antisipasi dua hal ini. Ya, kalau kita bertugas dua hal ini tidak jadi, alhamdulillah, artinya aman penjagaan kita. Ya, kita berdoa saja semoga penjagaan kita dijauhkan dari dua hal ini, Pak. Ya, Amin. saya yakin kita berdoa bersama-sama dijauhkanlah dari dua hal ini. Ya, tetap selalu aman kondusif sampai akhir hari raya. Kemudian yang keempat itu petugas keamanan harus standby, dapat dihubungi setiap on call, tidak diperkenankan tidur pada saat tugas. Nah, jadi rekan-rekan terutama dinas malam ya, uker yang masih dijaga pada saat shift malam, hati-hati Pak. Ini sangat rawan sekali jelang hari raya, apalagi selama Lebaran. Ya, pelaku-pelaku tindak kejahatan itu ya lagi gencar-gencarnya Pak. Karena mereka beranggapan, oh ya orang banyak mudik. Artinya kantor, gedung kosong. Itu anggapan mereka. Jadi bisa saja mereka nekat ingin mencuri di tempat kerja kita. Ya, jadi ya kita antisipasi. Ya, antisipasi bagaimana? Jangan tidur, Pak. Jangan tidur, patroli aktif. Ya, kalau memang di grupnya aktif laporan, ya harus dilaporkan situasinya. Ya, biar manajemen juga ikut mantau, tahu, wow, bahwasanya satpam kita aktif, memang peduli terkait keamanan lingkungan kerjanya. Itu ya, rekan-rekan ya. Kemudian yang kelima, untuk unit kerja yang bekerjanya pengelolaannya sudah terdaftar sistem aplikasi, ya wajib mengoptimalkannya ya terkait laporan dan absensi. Nah, jadi di sini rekan-rekan kan sudah kemarin install aplikasi Prima PKSS. Jadi aplikasi tersebut silakan digunakan untuk absen. Lalu bagaimana Pak Satpam yang kemarin daftar tidak bisa gunakan? Ya udah, artinya memang belum terdaftar ya. Tapi bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar dan bisa login, bisa absen, segera gunakan Pak. Baik itu absen Prima maupun yang aplikasi Grid Day. Yang masih ada aplikasi Grid Day tetap harus digunakan aplikasinya. Ya, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Ya, halo? Tidak ada? Siap, tidak ada, Komandan. Siap, tidak ada, Komandan. Ini rekan-rekan paham ya. Kemudian kita lanjut. Ya, saya minta tolong bacakan Bang Adit. Bang Adit, tolong bacakan poin dari sini sampai sini, Bang Adit.
Siap, Unan. Ya, silakan. Arahan pengamanan bagi petugas pengamanan, satpam, dan penjaga malam. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas keamanan dalam bertugas antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Melakukan patroli di dalam dan di lingkungan unit kerja minimal setiap 1 jam sekali dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memeriksa kondisi panel listrik serta tidak ada colokan listrik bertumpuk atau tidak terpakai. B. Memeriksa setiap ruangan dan dapat terpantau dari monitor CCTV jika terdapat CCTV. C. Memeriksa setiap ruangan dan dapat terpantau dari monitor CCTV. C. Mematikan lampu dan mencabut kontak peralatan listrik yang tidak digunakan. D. Memeriksa kondisi AC dalam keadaan mati jika tidak digunakan serta tidak ada kebocoran selang pipa pembuangan. E. Pastikan pintu dan jendela terkunci. Ya, terima kasih Bang Adit ya. Nah, Siap, jadi Unan. ini rekan-rekan kita ambil secara umumnya ya. Karena di sini kan ada yang jaga rumah sakit, ada yang jaga pergudangan obat, ada yang menjaga ini apa namanya? Menjaga di kantor ya. Jadi ini secara umum ya, rekan-rekan pada saat patroli, musuh kita selanjutnya itu kebakaran, Pak. Ya, jadi yang sering terjadi kebakaran itu pemicunya kondisi panel listrik, Pak. Ya, ini harus kita antisipasi. Jadi ketika patroli, cek ya, panel listrik cek, ampernya cek, panelnya ada yang turun atau enggak. Ya, kalau ada yang turun, ya kita telusuri dulu ini apa nih yang turun. Oh, ternyata bagian ini, coba naikkan. Kalau dia tetap turun lagi, artinya konslet ini, Pak. Ya, ini harus kita laporkan ke manajemen biar ada tindak lanjut perbaikan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, jadi seperti itu, rekan-rekan. Tolong inisiatifnya cek kondisi kelistrikan. Kemudian apalagi yang dicek? Colokan listrik. Di rata-rata perusahaan itu colokan listriknya rata-rata, Pak ya. Ada yang bertumpuk ya, atau ada colokan listrik yang masih tercolok padahal itu tidak dipakai lagi, tidak diperlukan, cabut Pak ya. Apalagi misal contoh yang sering lupa dicabut itu dispenser, itu pernah kejadian, ada videonya viral, dispenser meledak ya, ada itu ya. Jadi jangan dianggap remeh. Dispenser kalau memang kondisinya sudah kosong, tidak ada air lagi, matikan ya, atau ganti galonnya. Ya, begitu juga rekan-rekan yang kantornya tutup, ya. Coba dipantau, Pak, kantornya selama libur ini kan tutup. Ya tetap harus kita pantau, Pak. Ya meskipun ada CCTV, kalau memang manajemennya meminta kita untuk patroli, cek, ya lakukan, Pak. Ya karena bagaimanapun juga kantor itu tempat dinas kita, ketika ada gangguan, gangguan keamanan, terjadi hal-hal yang menonjol, kita juga pasti diminta keterangan. Meskipun pada saat hari itu kita libur. Ya, jadi tetap peduli kita, Pak. Misal, ini hari Lebaran pertama, aku lewat dulu depan kantor aku lihat. Aman enggak kantor aku ini? Saya lewat. Ya, ada kunci misalnya. Ada kunci, oke, cek dulu. Bentar. Oh, udah aman, kunci lagi. Misal ya, itu contoh kecil. Contoh kecil. Ya, kemudian malamnya juga, misal malam. Aku nak lewat dulu depan kantor aku. Ya kira aman enggak kantor aku ini? Ya, Top, ketika kita patroli, nah, ternyata ada kejadian. Misal, kantor kita dibobol, ya. Misal kantor kita dibobol. Ya udah, Pak, segera lapor ke manajemen atau minta bantuan kepolisian dan sebagainya, ya. Boleh. Langkah pertama kita adalah melaporkan ke manajemen, ya. Dan yang kedua, pasti akan dilakukan oleh TKP oleh pihak kepolisian, pengecekan CCTV dan sebagainya. Ya, otomatis kita sebagai saksi nantinya yang memberikan keterangan, ya. Tergantung nanti keterangannya seperti apa,
intinya kita sudah ada antisipasi. Ya, gitu ya rekan-rekan ya. Tapi kita berharap semoga tidak terjadi suatu apapun. Ya, itu. Terutama rekan-rekan wilayahnya yang rawan ya. Wilayah-wilayah yang rawan, kita kan masing-masing tahu nih. Oh, area jaga aku nih banyak preman misalnya. Atau oh, area jaga aku nih belakangnya kampung narkoba misalnya. Itu hati-hati. Ya, itu kita harus hati-hati rekan-rekan ya. Karena ada tempat dinas kita ini ya di belakang atau di sekitar area lingkungan tuh kondisinya tidak sehat. Warga sekitarnya tidak sehat. Jadi kita harus antisipasi, Pak. Harus antisipasi, kita harus aktif. Jangan kita tidak peduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Ya, rekan-rekan ya. Itu harapan kami dari manajemen PGSS seperti itu kepada rekan-rekan semua. Ya. Kemudian cek setiap ruangan dan pastikan monitor CCTV ini hidup, Pak. Ya. Monitor CCTV ada yang mati. Misal, ya contoh di Beri Suren, monitor CCTV-nya mati. Pak Basri tahu ini area rawan. Pak Basri silakan lapor ke manajemen. Izin Pak, ini CCTV ini mati. Sedangkan nanti kita libur panjang misal. Ya kita perlu Pak, ini CCTV ini jangan mati Pak. Atau kita perbaiki atau bagaimana Pak. Mohon petunjuknya Pak. Misal kata manajemen, ya udah. Nanti kita panggil petugasnya. Kita hidupkan CCTV. Nah, artinya masukan kita itu diterima oleh manajemen Pak. Ya, jadi rekan-rekan tolong aktif mana-mana saja di bukernya yang perlu kita antisipasi. Ya, karena kita yang tahu wilayah kerja kita yang tahu, kita yang paham mana-mana tempat yang rawan, coba sampaikan ke manajemen user masing-masing tempat kerja. Kasih masukan, kasih saran. Izin Pak, menurut kami untuk wilayah ini CCTV-nya harus hidup Pak. Kenapa Pak? Karena ini. Iya, ada apa-apa jelas. Terlepas manajemen setuju atau tidak, yang penting sebelum kejadian kita sudah mengasih tahu, ya, sudah menginformasikan. Ya, jadi benar ketika ada kejadian, kemarin Pak, kami sudah nyarankan bahwasanya tempat ini butuh sekali CCTV dan sebagainya Pak. Oleh sebab itulah Pak, kami memang sangat butuh. Jadi kita bisa berargumen Pak, ya, alasan kita tepat. Ya, jadi itu ya rekan-rekan ya. Jangan sampai kita tidak punya inisiatif atau bodoh amat. Yang penting aku jago aman, ya, jangan Pak. Ya, tak boleh seperti itu ya rekan. Jadi menurut kita ini rawan, ya laporkan ke manajemen. Ya, tanggapannya seperti apa? Yang penting rekan-rekan sudah menyampaikan. Itu ya rekan ya. Kemudian lampu-lampu ya. Kalau sudah tidak ada yang digunakan, matikan Pak. Ya, begitu juga kontak perasan listrik ya seperti komputer, laptop, ya. Karena pemicu kebakaran bisa dari situ. Ya, bisa dari situ, dari colokan yang terlalu lama dicolok, ini libur panjang, tidak ada siapa-siapa, cuma kita yang ngeceknya, ya. Kalau ada kejadian, aduh, repot kita Pak. Ya, terutama rekan yang bertugas pada saat itu, ya, itu kita dianggap lalai lalu di dalam bertugas. Padahal kita sudah maksimal, ya. Jadi seperti itu, tolong dicek, ya masalah lampu, kontak listrik, AC, AC ya lantai 2 misalnya rekan-rekan yang gedungnya lebih dari 2 lantai, cek Pak area atas. Siapa tahu mungkin hari ini karyawan belum matikan AC. Tugas kita lah yang matikan AC. Atau ada tempat-tempat khusus ya seperti PPG ada tempat khusus penyimpanan obat chiller namanya. Ya itu kan harus dalam kondisi suhu yang stagnan ya. Harus dalam suhu yang stabil ya. Jadi rekan-rekan inisiatif kalau memang ada penurunan suhu langsung lapor ya. Karena rawan sekali Pak, ini kita jangan sampai kita menjadi korban ya. Karena apa? Karena kita tidak melapor ke manajemen. Kalau kita lapor ke manajemen,
Ya, kita bukan dianggap lalai, artinya kita sudah berusaha memaksimalkan, ya. Itu. Dan terakhir itu cek pintu dan jendela, ya. Kemudian selanjutnya mencatat dan menyimpan nomor telepon penting yang ada kaitannya dengan pengamanan unit kerja. Contoh, pimpinan unit kerja masing-masing wilayah. Kayak Samsung Pak Jul kan, pasti wajib punya tuh nomor Pak Jul. Kemudian nomor RO-nya, ya, kemudian nomor CO, Danru kalau memang ada Danrunya, kemudian Polsek, Polres, Koramil, Damkar, PLN dan ambulan, Pak. Ya, ini rekan-rekan kami himbau lagi kontak-kontak darurat seperti ini, terutama kontak kepolisian, ya, pemadam damkar, pemadam kebakaran, PLN, dan juga ambulan tolong dicek Pak mulai malam ini. Cek telepon, miss call bila perlu. Ya, misal di Pangkal Pinang, SM Pangkal Pinang. Oh, malam hari ini aku dinas malam. Coba aku cek telepon, nomor damkar aktif dah. Oh, aktif dah, aman. Ketika ada kejadian kebakaran, api yang tidak bisa kita tanggulangi, ya, api besar misalnya, dah telepon damkar. Ya, aktif, mudah dihubungi. Itu bagus, Pak. Ya, artinya kita peduli, kita punya kontak daruratnya. Begitu juga PLN. Misal listrik mati terus, ada konslet ternyata. Di mana? Di NCB atau di ampernya. Dan tidak mungkin kita yang benari, Pak. Panggil petugas PLN-nya. Telepon ya. Nomor pengaduan PLN harus cari tahu. Misal di wilayah Tanjung Pandan, Belitung. Cari, Pak, kontak PLN darurat di area Belitung, mana nomornya? Buka dengan Google atau tanya dengan orang kantor senior dan sebagainya. Silakan cari info. Ya, jadi itu ya Yo, rekan-rekan ya. Jadi kita harus punya inisiatif yang tinggi. Ya, itu untuk siapa? Untuk kita, Pak. Ketika kita dalam keadaan darurat, kita aman. Semua kontak udah ada. Ya, jadi kita tidak khawatir lagi. Ya. Dan yang terakhir ambulan. Ini sangat penting sekali ya, terutama misal ada kejadian di depan unit kerja kita, warga sekitar atau nasabah atau siapapun, ya terjadi kecelakaan di depan unit kerja kita. Tidak mungkin Pak, sebagai manusiawi kita ya, membiarkan begitu saja orang kecelakaan depan unit kerja. Minimal kita punya lah ya nomor telepon ambulan atau rumah sakit. Jadi kita langsung hubungi, Bu, tolong merapat dulu ke tempat dinas kami, di sini ada kejadian kecelakaan. Jadi itu ya rekan-rekan ya, kontak darurat ini rekan-rekan wajib punya. Malam ini silakan cek. Ya, silakan cek karena tiap bertugas kita tuh beda-beda wilayah, beda-beda juga nomor damkar, PLN dan juga ambulan. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini mengambil langkah-langkah tindak lanjut apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Ya, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan dengan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Nah, ini contoh misal. Misal Pak Basri jaga. Di depan uker Pak Basri, ya di kantor Pak Basri ada mobil yang berhenti. Pak Basri perhatikan dari CCTV. Kok mobil ini berhenti lama ya? Ya, udah 1 jam misal. 1 jam. Lah Pak Basri perhatikan. Kemudian, ayolah, tunggu lagi, bentar lagi. Lebih dari 1 jam. Ah, siapa ini? Ya, tidak keluar-keluar, Pak. Berhenti di depan kantor kita. Ya, pasti kita bertanya-tanya. Siapa orang ini? Ya, siapa orang ini? Ada keperluan apa? Tidak mungkin Pak Basri sendirian negur. Datangi, buka pintu kantor. Pak, malam. Siapa, Pak? Ada perlu apa? Tidak mungkin, Pak Basri. Ya, lalu bagaimana langkah Pak Basri? Langkah-langkahnya adalah bisa minta bantuan ke kontak WA pengaduan.
Misal wilayah Pak Basri di Palembang. Punya nih Pak Basri nomor kontak pengaduannya. Pak Basri WA lah nomor pengaduan Polda ini. Misal contoh, Malang Kendal, izin. Saya Basri misalnya. Satpam BRI Insuren. Terpantau di CCTV kami mencurigai kendaraan. Minta tolong komandan, patroli wilayah kami. Boleh, bisa. Ya, kemudian share lokasinya, lokasi Pak Basri, dinasnya di BRI Insuren. Share, kirim, ada titik mapnya, nanti tinggal tunggu tindak lanjut dari Polda. Lantas Poldanya nanti akan menghubungi Polsek terdekat Pak Basri. Siapa yang piket malam nih di SPKT Polsek mana ini? Misalnya Polsek, anggaplah Polsek Lemabang. Nanti Polda yang menghubungi Polsek Lemabang, Pak. Jadi bukan Pak Basri yang menghubungi Polsek, tapi Polda langsung. Ya, otomatis petugas yang piket langsung meluncur ke titik map Pak Basri ya. Sampai di tempat, Pak Basri pantau CCTV, ada nih polisi datang. Baru Pak Basri keluar. Iya, benar. Malam. Kami ini curiga mobil ini. Minta tolong benar, kita cek. Ya, dari tadi perhatikan tidak ada orang. Ya, bisa bukan tidak ada orangnya tidak keluar. Takutnya apa? Orang meninggal misalnya, orang ingin tindak jahat dan sebagainya. Ketika ada Pak Polisi enak kita. Ya, leluasa kita. Ternyata pas dicek, ya misal sopir travel dan sebagainya, numpang tidur dan sebagainya. Tidak masalah, polisi tidak marah, Pak. Tidak bakal marah. Malah kita alhamdulillah tenang kan, tahu jelas. Oh ternyata ini sopir travel. Kami tadi khawatir Pak nih orang punya niat jahat, ya ingin merampok, yang betel pintu dan sebagainya. Ya jadi itu ya kan ya bisa seperti itu bisa. Ya polisi tidak marah Pak, karena kita memang minta bantuan. Ya terlepas itu kejadiannya ada atau tidak ada, memang tugas mereka. Dan tugas kita melaporkan kalau kita butuh bantuan. Itu ya rekan-rekan ya, bisa nanti saya akan lampirkan nomor-nomor kontak pengaduan masing-masing wilayah. Nanti rekan-rekan simpan ya. Saya punya itu untuk wilayah Polda Babel ada, Polda Jambi dan Polda Sumsel. Nah, itu sangat efektif sekali, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan terhadap petugas dan lain-lainnya, segera melapor ke Komandan Regu. Kalau rekan-rekan punya Komandan Regu, ya. Tapi kalau rekan-rekan punya RO, ya, atau laporkan ke saya Pak, CO ya. Kemudian pimpinan dan juga rekan sama unit kerja dan pihak berwajib. Ya, jadi intinya ketika ada kejadian terkait itu kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan yang terjadi di wilayah tugas kita, laporkan ke kita, Pak. Laporkan juga ke PKSS dan manajemen. Ya, biar kita semua terinfo, Pak. Ya, jadi ketika manajemen telepon kita, itu sudah tahu. Oh iya, memang benar tadi Pak Basri udah telepon, Bu, ada kejadian ini. Ya, jadi nyambung. Ketika manajemen telepon, kami juga konfirmasi dari PKSS, oh memang benar ada kejadiannya seperti ini. Ya, dan petugas kita, Bu, Pak Basri sudah antisipasi, sudah siaga dan sebagainya. Tapi mohon maaf, yang namanya musibah tetap saja masih terjadi. Jadi kita bisa ngasih alasan yang tepat. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Minta tolong ketika ada kejadian laporkan. Kemudian mengimplementasikan gerakan Gistar, yaitu grooming, siap tangguh aktif, responsif, digital mindset, dan GES, manajer dalam petugas, sebagai bentuk profesionalisme Satuan Pengamanan PKSS. Ya, terakhir, demikian yang dapat disampaikan untuk jadi pedoman melaksanakan tugas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, tantangan pincah, ya Pak Gatot Setia Kuncoro. Nah, jadi pimpinan kita PKSS, rekan-rekan ketika ditanya user, siapa pincah PKSS? Bilang aja Pak Gatot, ya. Oh, pincah PKSS, Pak Gatot Bu, misalnya. Tepat. Oke. Jadi manajemen tahu kan, oh bahasanya kita juga mengenal
ya, Pinca PKSX. Ya, kemudian ini saya ingin tunjukkan ini Pak nomor kontak daruratnya, rekan-rekan bisa screenshot ya. Ntar saya tunjukkan dulu. Bentar. Udah, mana ini? Nah, ini. Nah, jadi silakan rekan-rekan screenshot ya. Nah, screenshot saja Pak. Di sini ada keterangannya. Nah, ini Polda Sumsel nih nomor pengaduannya 0813 70 002110. Kemudian Polda Babel 0821 7720 0609 ya. Di Instagramnya ada ya. Ini saya dapat nomor layanan pengaduan ini dari masing-masing Instagram Polda. Ya, Polda Jambi juga seperti itu. Jadi Pak, laporan terkait pengaduan ini sangat efektif membantu kita di lapangan. Misal contoh Pak Andi tadi mengamankan pelaku tindak percobaan pencurian. Misal ada orang lompat pagar, ya kepergok, Pak Andi tangkap, Pak Andi amankan. Ya, borgol ternyata pas dicek badannya ada senjata tajam dan sebagainya. Ya, tidak mungkin Pak Andi lepaskan begitu saja kan orang ini pasti ngulang lagi besok. Ya, biar efek jerah ya telepon anggota polisi atau hubungi kontak layanan pengaduan Polda ini, minta pihak kepolisian jemput. Tidak mungkin Pak Andi jaga malam sendirian, Pak Andi yang antar ke polsek kan tidak mungkin. Ya, jadi Pak Andi pasti WA minta bantuan merapat ke lokasi TKP. Ya, saja nanti Pak Andi karena sudah berhasil mengamankan pelaku kejahatan, bisa kami kasih penghargaan dari PKSS. Ya, karena sudah berhasil mencegah orang niat jahat. Ya, jadi itu ya rekan-rekan ya, ini sangat efektif sekali. Silakan disimpan, silakan di screenshot, gunakan pada saat kejadian darurat. Ya, tapi jangan lupa pada saat kejadian informasikan kita juga Pak, biar kita terinfo. Ya, rekan-rekan ya. Kemudian terakhir ini, saya ingin bacakan apa yang tidak boleh dilakukan seorang satpam. Nah, minta tolong ini sesi terakhir ya, minta tolong bacakan. Siapa yang ingin bacakan, Pak? Nih, apa yang tidak boleh dilakukan seorang satpam? Siapa yang bisa? Terus saya tunjuk. Bang Andi, tolong bacakan Bang Andi. Andi Nugroho. Siap, Umran. Ya, silakan. 1. Meninggalkan unit kerja. Dilarang meninggalkan unit kerja saat jadwal tugas atau memanfaatkan orang lain untuk menggantikan tugas atau istirahat makan di luar tanpa sepengetahuan atasan. 2. Dilarang tidur. Dilarang tidur pada saat jadwal tugas, terutama shift malam. 3. Merokok. Dilarang merokok pada saat jadwal tugas. 4. Tidak terlihat. Petugas standby dilarang selalu berada di area dalam backing hall atau pos satpam sehingga tidak terlihat oleh nasabah. 5. Menerima meminta imbalan. Dilarang meminta tip dalam situasi dan kondisi apapun. 5. Bermain HP. Dilarang bermain game TikTok pada saat jadwal tugas. 6. Tidak produktif. Datang terlambat, tidak aktif, pelaporan situasi ukur, mengulur waktu istirahat, mengobrol, berkerumunan, dan melakukan pekerjaan di luar tugasnya. 7. Membawa orang lain. Dilarang membawa orang lain pada saat jadwal tugas, keluarga, kerabat, teman, dan lain-lain. Oke ya, terima kasih Bang Andi ya. Siap, Jadi Unan. rekan-rekan ini
ya, instruksi dari divisi monitoring dan standarisasi. Ya, aturan ini yang terbitkan pihak kampus ya, kantor pusat kita PKSS. Jadi aturan-aturan ini sebelumnya sudah pernah terjadi ya di masing-masing wilayah kerja baik yang di BRI maupun di luar BRI. Ya pada intinya ini sifatnya global ya umum. Bahwasanya meninggalkan kantor tidak boleh Pak. Meninggalkan tempat tugas jaga kita itu dilarang. Meskipun hanya dengan alasan Pak saya hanya beli nasi di depan. Ya, tetap sama saja Pak. Ya kita meninggalkan kantor. Takutnya pada saat kita meninggalkan kantor, di saat itulah pelaku kejahatan, kejadian terjadi. Ya, oke kalau ada temannya, jaga berdua. Kalau yang jaga sendirian, tidak mungkin ya rekan-rekannya. Logikanya itu tidak mungkin karena sangat rawan sekali, Pak. Ya, lebih baik itu tetap standby karena memang kita tugas, kita dibayar oleh perusahaan untuk jaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan diri kita. Ya, yang kedua tuh tidur pada saat jadwal tugas, terutama shift malam. Ini sudah jelas aturannya, jangan dilakukan, Pak. Ya, itu. Kemudian merokok pada saat jadwal tugas itu juga tidak boleh. Karena apa? Orang lihat logo PKSS yang ada di baju rekan-rekan. Orang lihat, oh kayak enak nih yang satpam PKSS-nya bisa merokok tugas. Ya, jadi itu akan merusak citra kita sebagai satpam PKSS. Kalau rekan-rekan bukan satpam PKSS, tidak masalah. Nak ngerokok 2 bungkus selesai, tidak apa-apa. Tapi karena logo yang kita pakai adalah logo PKSS, tolong hargai logo tersebut, Pak. Ya. Dan selanjutnya dilarang selalu berada di dalam banking hall ini kalau yang di bank dan juga pos. Ya, artinya apa kita diminta untuk terlihat ya atau terlihat dalam artian nih kita aktif patroli. Oh, bahwasanya Pak Satpamnya ada kegiatan patroli juga. Ya, jangan kita tidak aktif patroli di dalam terus, di pos terus. Ya, tapi saya yakin rekan-rekan di sini ya, terutama yang jaganya memang di dalam kantor kayak contoh BRI Insuren, ya pasti dia melakukan pengecekannya di dalam. Karena memang SOP-nya tidak boleh keluar. Ya, jadi disesuaikan saja. Intinya di sini adalah rekan-rekan diminta aktif kegiatan patroli. Ya, itu maksudnya. Kemudian dilarang menerima imbalan atau tips, dilarang bermain game pada saat tugas maupun TikTok, ya. Karena ini kalau kita terlalu fokus, ya takutnya yang tadi jadwal kita patroli bisa terlewat, Pak. Ya, bisa terlewat. Ternyata aktivitas kita ini sudah dipantau oleh orang yang niat jahat. Misal, kita sebut si Anu, kebiasaan malam main game. Ternyata oleh pelaku kejahatan sudah paham nih, oh satpam ini kalau yang jago malam pasti dia sibuk dengan aktivitasnya. Ya, main game dan sebagainya, lupa patroli, sehingga apa? Dimanfaatkanlah oleh orang jahat, atau dia melakukan pencurian dan sebagainya. Dan kita, karena sedang asik tadi, tidak tahu. Ya, itu sangat berbahaya sekali, Pak. Ya, kalau sesekali boleh, sekali bentar ya, 5 menit atau 10 menit main. Sudah selesai, ini jadwal patroli keliling. Terus balik lagi. Ya tidak masalah. Ya yang tidak boleh itu dari awal kita dinas masuk jam 11 malam sampai jam 4 main game. Ya, nah, lebih baik di rumah, Pak. Ya, nggak usah dinas kita. Karena sangat berisiko hal yang seperti itu. Ya, kemudian datang terlambat. Tidak aktif pelaporan situasi, mengulur waktu istirahat. Jadwal dengan rekan sudah berbagi, kita istirahat sejam-sejam ya. Oke, tahu-tahu 2 jam. Meleset, wah sorry aku tadi ngerokok dulu. Rokok. Ya, jadi jangan dilakukan hal yang seperti itu, Pak. Ya, tidak boleh makan tulang kawan tidak bagus. Ya, jangan zolim kita, Pak. Jangan. Kemudian mengobrol dan berkerumun, melakukan pekerjaan di luar tugas. Dan yang terakhir membawa Izin, orang lain. Ya, izin dan ya. Lanjut. Terakhir. ini lagi
keluarga ini lagi mau pulang dulu dan nanti setelah sampai di rumah kita sambung lagi dan ya. Oke, bentar dikit lagi. Ya, yang terakhir ya, tidak boleh membawa orang lain ya. Jadi rekan-rekan pada saat jaga tugas jangan membawa orang lain, baik itu keluarga, teman, kerabat, sampaikan saja. Ya kalau ada teman yang main tempat tugas, sampaikan, mohon maaf nih ya, aku lagi dinas. Ya kami tidak boleh peraturan kita masuk ke area lingkungan kerja. Jadi mohon pengertiannya. Tidak apa-apa sampaikan dengan teman, rekannya. Karena akibatnya fatal sekali Pak ya. Rekan-rekan kerja dinas bawa orang luar. Takutnya nanti apa? Wilayah kerja kita yang tadinya aman, karena kita mengajak orang lain, ya ketahuan lah hal-hal privasi, ya, yang tadinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, ini menjadi diketahui orang lain, artinya dia bisa cerita kemana-mana, suatu saat akan jadi malapetaka bagi kita. Ya, ya sampai di sini dulu rekan-rekan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau udah cukup? Ya, yang unit kerjanya masih buka Pak selama libur Lebaran. Di mana saja Pak? BFI Batu Raja masih buka Pak Ardi. Siap dan untuk BRI Batu Raja tutup itu dan Tutup ya. dari tanggal 10 itu dan Oh, dari tanggal 10. Oh, 10 besok, besok masih buka Pak ya? besok Ah, Sabtu masih buka ah, ah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baru masuk itu kan. Oh 15 ya. atau 16 masuk. Oke ya, mungkin terakhir Pak Ardi dinas besok cek Pak kelistrikan Pak ya. Cek Siap. pintu-pintu sebelum Pak Ardi pulang balik kanan tutup. Pastikan dulu, jangan sampai nanti Pak kita tidak tahu ya, masuk siang terjadi kebakaran dan sebagainya. Antisipasi itu. Pak Ardi rumahnya di Batu Raja memang Pak ya. Siap dan di Batu Raja dan. Nah, jadi kalau memang dalam kondisi libur, kantornya tutup, bolehlah Pak Ardi lewat patroli kontrol kan. Oh, kantor aku masih aman. Alhamdulillah ya. Kalau memang ada yang janggal, lapor manajemen. Pak Andi, misal Siap. pintu atas jebol misalnya kan. Nah, itu bahaya. Ya, jadi itu Pak Ardi ya. Semoga aman Pak wilayah Pak Ardiansa BFI Batu Raja. Siap Ya, dan. terima kasih. Kemudian Uker mana lagi Pak yang masih buka? Samsung pasti buka ya, dijaga tuh. SM pasti masih dijaga. Ya, kemudian BRI Insuren buka dak Pak? Pak Basri. Halo? Udah keluar ya? Halo Pak Basri? Halo, halo. Ya, halo Pak Basri, cek. Tidak kedengaran Pak, suaranya Pak. Mikrofonnya tidak kedengaran. Ya. Oke, tidak kedengaran ya. Oke, kemudian yang uker lain ya, terutama Surya Madistindo, ya rekan-rekan ya, Surya Madistindo, SM, baik itu di Palembang, Pangkal Pinang, Rumah Sakit Bukit Asam, ya Pak ya, tolong tetap ditingkatkan kewaspadaan, apalagi PPG, ya, PPG itu juga rawan sekali ya, apalagi terjadi ya penurunan suhu dan sebagainya. Intinya rekan-rekan yang tahu resiko unit kerja masing-masing, ya kita harus antisipasi. Ya, apa yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan unit kerja kita tetap dalam kondisi aman, terkendali, tidak terjadi hal-hal suatu apapun. Ya, oke. Itu saja ya rekan-rekan ya. Cukup ya. Siap, Komandan. Ya. Terakhir kita foto dulu Pak ya. Tolong kamera kita on. Kita foto dulu. Terakhir ya. Terakhir. Ya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Pak Elan nanti besok kita ke ini Pak. Rumah Sakit Bukit Asam Pak Elan ya. Dan sampaikan teman-teman kita apel Pak. Elan yang dari Rumah Sakit Bukit Asam. Nah, Siap oke. dan. Terima kasih Pak Elan.
Oke, itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu. Selamat bertugas ya di masing-masing unit kerjanya. Titip unit kerja masing-masing, Pak. Ya, jangan sampai kita kecolongan. Ya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi aman terkendali. Ya, itu saja. Terima kasih banyak rekan-rekan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Ya, Ya, terima Puji kasih. Ustaz. Ya, hati-hati. Ya, Izin komandan. Siap. Waalaikumsalam. Siap.